Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Manjada wajada, itulah yang ku ucapkan malam ini ya. Manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh Allah akan senantiasa mendengar ya niat baik kita dalam versi lain dan jalan lain. Jadi di sini aku tidak akan membahas hal apapun ya, karena aku tipe orang yang fokus. Sekali lagi, aku tipe orang yang fokus, tidak mau diusik dengan hal-hal apapun ya. Jadi di sini aku akan menyapa, halo semuanya, kaum mukmin, para mu'alaf ya. Ketemu sama aku lagi ya. Jadi di sini salam sehat, semangat untuk semuanya yang ada di China ya, yang ada di Rusia, yang ada di Qatar, yang ada di mana lagi, di Turki, yang ada di Korea, semuanya ya. Pokoknya salam sehat, semangat, berprasangka baik, tidak bisa kita berprasangka seudon sama Allah ya, berprasangka baik sayang ya, selalu berprasangka baik. Jadi di sini halo assalamualaikum, Op Ecep Suardaniasa dan Kakak Lika ya, tetap bilang kakak ya, meskipun sifatnya kita ini maksudnya tuh Uwa ya, ke aku panggilnya Uwa. Jadi di sini sepertinya nih aku selalu ada panggilan kesayangan ya buat anakku. Itu kan montok orangnya, jadi si Tuntun keriting montok. Jadi sebenarnya dia itu mengikuti jejak Kakak Lika juga, tapi dalam versi lain. Jadi waktu kelas 3 apa kelas 2 ya, jadi dia punya sekuisi banyak ya. Terus dia ngeplok sendiri ya, waktu kalau nggak salah tuh kelas 2 apa kelas 3 ya. Jadi di kamarnya suka rajin ngeplok di itu di galeri ya, tapi nggak tahu kenapa masuk YouTube, sepertinya seperti itu ya. Jadi karena begini, kok tiba-tiba kamu punya follower banyak gitu, banyak followernya, terus dari luar negeri lagi. Aku punya itu katanya follower gitu. Terus follower tuh apa deh gitu. Jadi dia itu kayak iseng, tapi dia taunya nyampe ke temen-temennya luar katanya. Aku punya teman-teman dari luar negeri katanya. Jadi dia tuh sering komunikatif ya. Jadi dia bikin video terus ngomong terus menerangkan kayak squishy gitu loh. Ini begitu, orangnya cerewet bawel. Jadi dibawa positifnya tuh ke situ gitu. Jadi kata aku, tahu-taunya aku dikasih tahu aku punya follower banyak dari luar negeri gitu Kakak Lika tuh. Makanya tapi kalau kata aku tuh gini, kamu ikutan kayak aku aja, ngeblog maksudnya kayak mamanya gitu, ngeblog jadi reporter lah gitu ya. Intinya kayak sekarang nih gak usah terlalu kayak dipikirin mau masuk fakultas atau apa itu, karena aku mempertimbangkan tingkat kesehatannya ya. Aku selalu mengutamakan itu karena masih dalam pengawasan aku ya. Jadi di sini tuh periodenya keberhasilannya udah terlewati ya. Jadi main silat sudah taraf nasional ya. Jadi medalinya ada, dan berusaha aku jaga dengan baik ya, medali silatnya, sertifikatnya. Kalau sekarang Allah menguji dia dengan adanya kelenjar gitu, yang dulu 5 tahun itu ada, tumbuh lagi. Jadi aku memotivasi gitu ya. Jadi di sini tuh semangat hidup gitu ya, intinya seperti itu. Jadi jadi sebenarnya aku akan mengajak dia kayak kakak ya sama si ayah gitu ya. Ayo kamu aktif lagi di digital seperti dulu sebenarnya. Jadi diam-diam punya follower dari luar negeri gitu. Jadi dia punya fans sendiri dari luar ya. Jadi tanpa dia sadar gitu, kayak mainan gitu. Jadi dia tuh, kamu kok lagi ngapain? Dia kan maklum ya,
kelas 2 apa kelas 3 gitu. Jadi squishy itu diterangin gitu, cara pembuatan squishy, cara itu. Jadi tapi sekarang dia fokus ke yaitu kegiatannya dia lebih ke syariah. Jadi apa ya, anaknya lebih introspeksi diri ya. Jadi lebih berusaha untuk melembutkan hati. Jadi kalau ada masalah, jadi seperti hari ini, kok apa yang dipegangnya Quran, terus sholat. Jadi itulah ya. Jadi aku ingin mengajak beliau ya, nih akan menerangkan, akan ku ajak ya hari ini. Tapi lewat ini dulu ya, fotonya dulu karena dia nggak mau diusik hari ini. Jadi ini nih, aku akan menerangkan tentang tanaman herbal ya. Tuh, berarti konseling ya, penyuluhan tuh. Jadi ilmu keperawatannya dipakai nih, menerangkan tentang herbal karena aku belajar herbal di PT Esai di Sukabumi ya. Jadi aku dibawa ke sana dan di situ dapat juara 2 nyanyi tuh, dapat piring bawa hadiahnya dari Pawagiman. Nah sekarang ini anakku ini malah pingin masuk kesehatan perawat. Sebenarnya kemarin tuh pengen ke kesmas ya, pengen ke kesmas, tapi aku banyak pertimbangan gitu ya, kalau jauh gimana, kalau banyak pertimbangan aja lah ya. Nah di sini aku selalu berusaha untuk Allah itu tahu yang terbaik ya. Jadi ya aku akan mengikut sertakan dia ya. Tuh, ayo sayang, kita ikut berpartisipasi terhadap kegiatan mama ya. Tentang ini tanaman herbal. Sebenarnya ini udah tidak asing lagi ya. Ini adalah bumbu dapur. Di sini tuh waktu habis operasi, jadi aku kayak kalau kita mah diberikan ujian sama Allah tuh asam uratnya naik ya. Mungkin karena terlalu banyak yang berlebih, minum obat-obatan berlebih ya, berpengaruh nggak sih? Karena sewaktu aku setelah pos operasi itu benar-benar luar biasa ya. Ini tuh sendi-sendi tuh sakit, nah ya sampai suka bengkak-bengkak tuh setelah sakit. Terus operasi histerektomi, terus setelahnya itu yaitu. Nah terus aku mengambil solusi dengan ngerebusin ini tiap hari ya. Nah di sini aku menyarankan bagi yang punya keluhan asam urat, ini sesuai dengan pembuktian mujarab ya, luar biasa. Tapi di sini harus dipantau. Jadi jangan hanya minum tapi tensinya tidak dipantau gitu. Jadi kalau kalian minum ini salam serai ya, direbus misalkan berapa lembar gitulah ya. Aku tidak menargetkan berapa lembarnya ya. Nah selama periode minum air salam serai ini harus dicek tensinya, misalkan berapa gelas sehari, misalkan 3 gelas sehari nih, terus dicek lagi. Awalnya misalkan 100 tensi ya, karena berpengaruh juga ke tensi. Terus asam uratnya nanti dicek gitu ya. Jadi di sini salam serai ini berfungsi untuk menurunkan tensi sekaligus asam urat. Jadi berhati-hati ya, karena kalau terlalu berlebih minum salam serai ini, kalau yang tensinya rendah bisa drop banget. Itu yang ku alami ya. Nah kalau yang punya hipertensi itu bagus ya. Jadi buat menurunkan hipertensi menjadi ke tingkat normal, tapi harus dicek terus gitu. Kalau udah ke batas normal berhenti gitu. Itu ya ini daun salam serai. Nah kalau yang yang asam uratnya dicek juga. Nanti misalkan nih udah 2 hari nih minum ini, coba dicek. Aku punya alatnya sendiri waktu tahun-tahun ke belakang itu nyatu sama si Abah ya. Suka pasiennya suka meriksain. Nah, di sini tuh alatnya sudah nggak aku fungsiin lagi ya, karena aku fokus ke baju. Jadi kayak gimana tuh sekarang tuh perlu, padahal itu kesehatan tuh yang utama ya. Jadi di sini setelah minum beberapa hari langsung dicek asam uratnya. Nah misalkan ada penurunan berarti teruskan ya sampai ke batas normal. Luar biasa ya, aku ngomong seperti ini karena sudah pembuktian sampai sekarang tidak terasa lagi asam urat
alhamdulillah ya, paling kram-kram aja karena ada apa ya, varises gitu ya di kaki, kalau nggak tensi ngedrop ya, kalau kayak gitu aja lah. Fungsi ginjal juga kadang-kadang apa ya, kerasa karena kurang minum, bukan kurang lagi, jarang minum air putih. Jadi ini intinya ya, berdasarkan pembuktian luar biasa ya, kalau rajin tidak terasa lagi mengenai apa penyakit asam uratnya. Jadi tidak terasa lagi ya, luar biasa nih, mujarab ya. Berarti obatnya itu tidak jauh-jauh, ada di dapur sendiri gitu. Jadi itulah ya yang ingin ku sampaikan malam ini ya. Tetap sama aku mah ceria karena fokus ya, tidak terganggu oleh hal apapun dalam hidup ini ya, apalagi memikirkan sesuatu hal yang tidak perlu dipikirkan. Jadi di sini tuh salam ukhuwah for all of you, para mualaf yang benar-benar menyayangiku. Semenjak aku mengenal kalian, aku merasa apa ya, ada teman berbagi gitu, sahabat sharing. Inilah akhir zaman ya, sulit hidup di akhir zaman ini. Mana teman, mana lawan, mana musuh. Jadi apa ya, karena begitulah. Pokoknya intinya berbuat baik, beramal baik, dan memohonlah kebaikan dari Allah ya. Kalau bisa dari berbagai arah, kalau bisa. Tapi di sini tuh sekarang itu periodenya dari satu arah ditutup, dari arah lain dibuka. Gitu intinya seperti itu. Itu akhir zaman ya. Dan kita selalu bersandar sama Allah, ya Allah, kami tidak berdaya apapun. Kami hanya ingin memperoleh kebaikan dunia dan akhirat.